Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Khulasah Ta'zimil Ilm. Qala al-muallif hafizahullah al-ma'qidur rabi'. Simpul yang keempat. Sarful himmati fihi ila ilmil Qur'an was sunnah. Yaitu mengarahkan al-himmah, gairah, fihi, di dalam ilmu ini, ila ilmil Qur'an was sunnah, kepada ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya gairah kepada ilmu itu hendaknya pertama dan yang paling utama kita arahkan kepada ilmu Al-Quran was Sunnah. Qala hafizahullah, inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap ilmu yang manfaat, maradduhu, ini marji'uhu, kembalinya itu adalah kepada kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu yang manfaat itu merujuknya, sumbernya daripada ilmu yang manfaat itu adalah kembali kepada kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa baqil ulumi, atau bisa juga kita baca wa baqiyal ulumi, ya, ma'tuf kepada kulla, ya. Dan ilmu-ilmu yang lain ini selain dari kalamullah, selain dari kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu yang lain itu imma khadimun lahuma, ada kemungkinan ilmu tadi membantu, ya, untuk ilmu kalamullah dan ilmu kalam Rasulnya. Ini untuk memudahkan seseorang lebih memahami kalamullah, memudahkan seseorang lebih memahami kalam Rasulullah. Ini kemungkinan yang pertama. Fayu'khadhu minhu, maka diambil dari ilmu-ilmu seperti ini, ma tatahaqqaqu bihil khidmatu, ma, sesuatu yang tatahaqqaqu, terwujud, terhasilkan dengannya, dengan ilmu tersebut, al-khidmah, pelayanan untuk ilmu kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kalamullah, ilmu Al-Quran. Ilmu kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu sunnah. Ilmu yang membantu di dalam memahami Al-Quran dan sunnah, itu yang dimaksud di sini. Dipelajari sesuai dengan apa? Fungsinya. Misalnya ilmu kaidah dalam tafsir, kaidah dalam sunnah, usul-usul dalam tafsir, usul-usul dalam sunnah. Ambil dari situ apa yang membantu kita untuk lebih paham akan Al-Quran dan As-Sunnah
secara benar. Begitu seterusnya. Au ajnabiyun anhuma, atau ilmu yang lain selain ilmu kalamullah, ilmu kalam Rasulullah, itu ajnabiyun, asing dari keduanya. Tidak ada hubungan sama sekali di dalam kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak membantu kita untuk apa? Lebih mengerti tentang kalamullah, tidak membantu kita lebih mengerti tentang kalam Rasulnya. Ilmu yang seperti ini, apa nilainya? Fala yadurrul jahlu bih. Maka tidak membahayakan kita kalau kita tidak mengerti tentang. Yang mau pelajari, kalau memang ada manfaatnya, yang sifatnya kedunianya silahkan. Tapi yang tidak mempelajarinya, ya, itu tidak membahayakan dia kalau dia tidak tahu ilmu itu. Nah, maka kalau kita ingin mengarahkan himmah gairah kita kepada ilmu, maka arahkanlah himmah gairah kita yang paling utama kepada ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah. Itu yang paling utama. Jadikan pencarian kita dalam menuntut ilmu. Bagaimana memahami kalamullah dengan baik dan benar, bagaimana memahami kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Ilmu-ilmu yang lain dilihat apa perannya di dalam membantu kita memahami kalamullah dan kalam Rasulnya. Kalau itu punya peran dalam membantu kita dalam memahami kalamullah dan kalam Rasulnya, maka ambil, pelajari sesuai dengan fungsinya. Adapun kalau ilmu itu nggak ada hubungannya dengan ilmu kalamullah dan juga kalam Rasulnya, maka tidak kita pelajari itu pun tidak membahayakan kita. Nah, qala hafizahullah, wa ma ahsana qawla Iyadin al-Yahsubi fi kitabihil ilma'. Dan alangkah bagusnya perkataan Iyad, ini Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi dalam kitabnya Al-Ilma'. Al-Qadhi Iyad rahimahullah, beliau yang terkenal dengan kitabnya Ikmalul Mu'lim, syarah Sahih Muslim itu, sebelum syarahnya Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana kitab aslinya Al-Mu'lim, ya, di Fawaid Muslim itu karyanya Al-Mazir rahimahullah, disempurnakan oleh Al-Qadhi Iyad dengan judul Ikmalul Mu'lim. Ada cetakan yang pernah saya lihat itu, dan ini ada di rumah. 9 jilid yang cukup tebal, muhaqqaq, ya, sudah ditahqiq. Nah, kemudian baru setelahnya datang syarahnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang sebetulnya Imam An-Nawawi rahimahullah ingin membuat syarah yang jauh lebih luas dari syarahnya Al-Qadhi Iyad tersebut, tapi beliau memandang semangat penuntut ilmu di masa itu sudah mulai menurun, sehingga khawatir kalau beliau perluas dengan syarah yang panjang, ya, tidak banyak orang yang mengambil manfaat darinya. Maka beliau ringkas, jadilah syarah Imam An-Nawawi seperti yang kita kenal itu.
Nah, di sini di kitab beliau yang lain, Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi, yaitu di kitabnya Al-Ilma. Beliau mengucapkan kalimat yang bagus berkaitan dengan bab kita ini. Katanya, al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'anit tariqil lahibi. Ilmul kitabi wa ilmu latharil lati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Al-ilmu, ilmu itu fi aslain. Ini terpusat pada dua dasar, dua sumber utama. La ya'duhuma, tidak keluar, tidak yakni melebihi keduanya ini sebagai pusat sumber daripada ilmu. Tentunya ilmu yang dimaksud ilmu yang manfaat. Semua ilmu yang manfaat itu muaranya di dua dasar ini. Tidak melampauinya. Tidak keluar darinya. Illal mudillu, kecuali yang menyesatkan. Anit tariqil lahib, dari jalan yang lurus. Ya. Artinya ilmu apapun yang di luar dua sumber ini, itu ilmu yang model menyesatkan orang yang mempelajarinya dari jalan yang lurus. Masya Allah. Ilmu apa itu yang bersumber atau terpusat di dua dasar ini? Yaitu ilmu kitab, ilmu Quran, wa ilmu latharil lati, dan ilmu athar yang qad usnidat, disebutkan dengan sanadnya, an tabi'in, dari tabi'in, an sahibi, dari sahib, ini sahabi. Ilmu yang bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah ilmu sunnah. Inilah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu terbatas pada ilmu Quran dan ilmu sunnah. Tidak keluar darinya. Apa yang di luar itu, kata beliau, ilmu yang menyesatkan dari jalan yang lurus. Masya Allah. Maka seorang penuntut ilmu yang punya hasrat yang tinggi, gairah yang menggebu-gebu di dalam belajar ilmu, hendaklah dia arahkan hasrat gairahnya tersebut kepada ilmu Quran, ilmu sunnah. Habiskan waktunya, gunakan kekuatan semangatnya itu ya, untuk belajar Al-Quran, belajar sunnah dengan sebaik-baiknya. Ambil ilmu-ilmu yang lainnya yang membantu dia dalam mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ilmu-ilmu yang tidak ada hubungannya sama sekali di dalam membantu mempelajari dan memahami Al-Quran dan Sunnah, kamu tidak tahu tentangnya, itu tidak membahayakan kamu. Bahkan Al-Qadhi Iyad rahimahullah dalam ucapannya ini menyebutnya apa? Sebagai ilmu yang menyesatkan dari jalan yang lurus. Nah, kita lihat ahli filsafat dengan ilmu filsafatnya. Habis umurnya untuk belajar filsafat yang tidak membuahkan apa-apa. Nah, habis umurnya dalam keadaan dia jahil tentang siapa Robnya. Siapa Robnya saya dia nggak ngerti.
jahil tentang siapa nabinya, jahil tentang kewajiban-kewajiban agamanya. Tapi merasa diri sebagai orang bijak. Masya Allah. Maka tidak termasuk apa? Kalimat yang betul menggelari ahli filsafat dengan orang bijak. Mereka itu tidak ada kebijakannya sama sekali. Kalau mereka orang yang bijak, maka harusnya mereka pelajari ilmu Quran, ilmu sunnah terlebih dahulu. Dan menghabiskan hidup mereka, umur mereka kepada ilmu ini. Seharusnya ilmu yang paling mereka cari adalah ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah. Jadi ketika mereka berpaling dari dua ilmu ini, maka mereka adalah orang yang paling jauh dari kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, maka kami dekatkan kepada dia syaitan yang selalu mendampinginya. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan pada mereka berita tentang orang yang sudah kami kasih ilmu tentang ayat-ayat kami, kemudian dia campakkan ilmu tersebut, ilmu ayat-ayat Allah tersebut. Dia tinggalkan. Maka dia pun diikuti oleh syaitan dan jadilah dia orang sesat. Jauh dari ayat-ayat Allah. Jauh dari ilmu Alkitab, ilmu sunnah. Maka orang yang seperti itu akan didekati oleh syaitan dan menjadi orang yang na'udzubillah tersesat. Nah, juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, alamatnya apa? Allah pahamkan dia urusan agamanya. Al-fiqhu fid din, memahami agama dengan baik dari sumbernya, dari Al-Qur'an, dari sunnah, itu alamat kebaikan. Sehingga kata ulama, kalau ada orang tidak memahami agama atau tidak menjadikan waktu dan kesempatannya untuk memahami agama sama sekali, maka tidak ada kebaikan pada diri orang tersebut. La haula wa la quwwata illa billah. Disebutkan dalam catatan kaki nomor 1 pada kalimat wa ilmu la tharillati, itu binaqli harakatil hamzi ila sakini qablah, dengan menakal memindah harokat hamzah kepada huruf sukun ini lam yang sebelumnya. Di aslinya itu wa ilmul athari, ya. Yang di fathah itu sebetulnya hamzahnya. Dalam wazan syair, fathah pada hamzah itu dinakal, dipindah ke lam sebelumnya yang sukun untuk dipaskan dengan wazannya. Jadinya yang tadinya wa ilmul athari berubah menjadi wa ilmul athari. Begitu. Qala hafidhullah wa qad kana hadha huwa ilmu salaf. Dan inilah yang disebut dengan ilmu salaf. Alaihim rahmatullah. Semoga Allah merahmati mereka. Ilmu salaf itu ilmu yang berkhidmat kepada Al-Quran dan Sunnah. Membacanya, menghafalnya, meriwayatkannya, memahami ayat demi ayat, hadis demi hadis, mengambil faedah-faedah apa yang bisa dikeluarkan dari ayat atau hadis tersebut sebagai pegangan dalam beramal dan kemudian mendakwahkannya. Ini yang disebut dengan ilmu salaf. Thumma kathural kalamu ba'dahum. Kemudian banyak kalam, banyak cakap setelah mereka, setelah berlalunya salaf. Salaf itu yang dimaksud ini sahabat, at-tabi'un,
wa tabi'ut tabi'in. Yang disebut dalam hadisnya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, ini sahabat. Kemudian orang setelah mereka, maksudnya at-tabi'un. Kemudian orang setelah mereka, ini tabi'ut tabi'in. Itu yang dinaskan dalam hadis sebagai sebaik-baik orang, sebaik-baik generasi. Nah, ilmu mereka dulu itu adalah ilmu apa? Ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah. Dan ilmu-ilmu yang berkhidmat kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian setelah mereka, yang ada adalah kathurul kalam, banyak cakap. Cakap apa? Fima la yanfa'. Dalam apa-apa yang tidak ada manfaat. Itu yang disebut dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, yang diimpor dari Yunani. Diterjemahkan buku-buku Plato, Socrates, Aristoteles ke dalam bahasa Arab, kemudian disebarkan di kalangan muslimin, sehingga menimbulkan banyak fitnah. Di antara fitnah yang paling besar di antaranya, ya, fitnah khalqil Quran. Fitnah yaitu kepercayaan bahwa Al-Quran itu makhluk. Di zamannya Imam Ahmad rahimahullah, yang diimpornya paham itu dari filsafat Yunani oleh kelompok yang namanya Mu'tazilah, sampai mempengaruhi apa? Khalifah di zaman itu, dan memaksakan keyakinan Al-Quran makhluk kepada kaum muslimin, ulamanya. Dan banyak dari ulama kita yang menolak itu, dan ada dari mereka yang terbunuh, ada dari mereka yang disiksa, dipenjara, ada yang lari, menyembunyikan diri. Termasuk yang mengalami itu adalah Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau tegas dalam akidah salaf bahwa Al-Quran kalamullah, laisa bimakhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, dan kalamullah bukanlah makhluk. Yang demi mempertahankan akidah salaf itu, Al-Imam Ahmad rahimahullah sampai apa? Mengalami berbagai jenis penyiksaan. Pukul, cambuk, penjara, sampai ketika sudah lewat fitnah tersebut, Imam Ahmad rahimahullah masih merasakan kesakitan di salah satu bagian tubuhnya. Didatangkan tabib, diperiksa, ternyata di salah satu bagian tubuh beliau itu ada benda asing yang disimpan. Ketika dilakukan pembedahan, diambil itu benda asingnya, berupa semacam daging. Ya. Baru setelah itu beliau lebih ringan dari sakitnya. Saking apa? Kejamnya. Ya. Penguasa saat itu di dalam memaksakan kepada kaum muslimin akidah yang rusak. Tapi alhamdulillah, ketika rezim berganti, ya, maka di rezim yang terakhir itu mulai apa? Dibuka yang namanya dialog, perdebatan antara Imam Ahmad dengan tokoh Mu'tazilah di zaman itu yang dikenal dengan nama Ibnu Abi Duat. Maka Imam Ahmad rahimahullah bertanya kepada Ibnu Abi Duat di hadapan khalifah saat itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Yaitu, ajaran kalian Al-Quran makhluk, apakah itu mengambil dari Al-Quran? Ada tidak dari ayat-ayat Al-Quran yang mengajari paham itu?
Nggak bisa dia jawab. Atau dari sunnah Nabi. Ada nggak dari sunnah Nabi yang mengajari paham itu? Tidak bisa dia jawab. Ada juga dari ucapan sahabat yang mengajari paham kalian itu. Tidak juga dia dapat. Ya sudah. Suatu ilmu paham yang tidak diterangkan di dalam Al-Quran, tidak pula dalam sunnah, tidak pula dari generasi terbaik umat ini, salaf. Apa nilainya? Apakah pantas untuk dijadikan apa? Sesuatu yang diyakini, yang diimani. Sementara tidak ada ajaran itu dalam Al-Quran, tidak pula dalam As-Sunnah, tidak pula di dalam paham As-Salaf rahimahumullah. Maka penguasa yang menyaksikan perdebatan itu, Allah bukakan hatinya bahwa yang benar adalah apa yang selama ini diperjuangkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama ahlu sunnah yang lainnya. Maka sejak saat itulah dukungan pemerintah penguasa kembali kepada ahlu sunnah wal jamaah dan reduplah dakwah Mu'tazilah sejak itu. Nah, maka sejarah itu mencatat dan menjadikan Imam Ahmad rahimahullah sebagai imam ahli sunnah wal jamaah. Imamnya ahli sunnah wal jamaah yang kuat dalam membela akidah ahli sunnah wal jamaah, terkhusus dalam masalah ini. Al-Quranul Karim kalamullah laisa bimakhluk. Nah, panjang sejarahnya. Insyaallah taala kalau ada kesempatan kita baca itu lebih dalam lagi. Yang kita inginkan di sini adalah bahwa ilmu Quran, ilmu sunnah itulah ilmu salaf. Kemudian setelah berlalu generasi salaf, mulai banyak kalam, banyak cakap dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Fal ilmu fi salaf akthar, sehingga ilmu di generasi salaf itu lebih banyak karena khidmat mereka kepada Al-Quran dan sunnah. Wal kalamu fi man ba'dahum akthar, sementara kalam, ilmu cakap, ya, retorika saja pada generasi setelah salaf itu lebih banyak. Nah, ini yang menjadikan apa? Ilmu salaf itu ilmu yang barokah. Qala hafizallah, qala Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid rahimahullah mengatakan, qultu li Ayyub As-Sakhtiyani. Saya pernah berkata kepada Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah. Al-ilmu al-yawma aktharu aw fima taqaddam. Ilmu hari ini di zaman beliau, ini setelah berlalu zaman salaf, lebih banyak atau di zaman yang sudah lalu, zaman salaf. Ya, artinya dia bertanya kepada Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, wahai Imam, ilmu di zaman kita ini lebih banyak atau ilmu yang ada di zaman salaf? Faqal, maka Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah mengatakan, al-kalamul yaum akthar. Kalam, ilmu cakap, ilmu retorika, ilmu ra'yu, kalau hari ini zaman kita ini lebih banyak. Wal ilmu fima taqaddam akthar. Sedangkan ilmu yang betul-betul ilmu di zaman salaf itu yang lebih banyak. Nah, di sini juga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya al-kalam itu sebetulnya bukan apa? Bukan ilmu. Ilmu yang betul-betul ilmu adalah Al-Quran was sunnah. Dan yang membantu di dalam memahami Al-Quran sunnah itu ilmu. Selainnya itu al-kalam saja. Cakap saja. Yang kebanyakannya apa? Melalaikan. Menyibukkan. Nah,
Maka jadilah ahlul ilm, jangan menjadi ahlul kalam. Walhamdulillahi rabbil alamin.